Sekian waktu lamanya filosofi yang menyatakan bahwa hidup itu seperti roda telah menjadi dasar keyakinan dari banyak orang percaya, sehingga rasa lelah, frustasi, kecewa, dan berbeban berat telah dianggap hal yang wajar untuk dialami. Jika itu yang menjadi dasar keyakinan, maka dampak hidup seperti apa yang akan dihasilkan? Tidak heran jika akhirnya kehidupan orang percaya hanya berputar-putar pada permasalahan akibat ketidakakuratannya sendiri. Bukankah Tuhan telah menetapkan kehidupan orang percaya terus naik dan tidak pernah turun, bahkan menjadi saksi dari kedahsyatan dan kebesaran Tuhan? Saat Roh Kudus tercurah, maka keberadaan kita akan menjadi senjata kebenaran untuk menghancurkan segala pekerjaan iblis di atas bumi ini. Bagaimana wujud konkret dari cara Tuhan melatih diri kita yang merupakan makhluk roh, dan bagaimana cara kita bekerja sama dengan Roh Kudus untuk dibangun menjadi alat di tangannya? Semua itu akan dikupas tuntas oleh Pastor Stephen Agustinus di dalam Ruang Tiranus dengan tema Membangun Manusia Roh. Selamat datang di dalam Ruang Tiranus, The Room of Revivalists and Reformers. Ruang Tiranus pada episode yang lampau telah membahas mengenai doa bahasa roh, yang tentunya hal tersebut telah menjadi perdebatan yang tidak kunjung usai bahkan sampai saat ini. Tapi saya yakin apa yang Pastor Stephen sampaikan, apa yang Pastor Stephen jelaskan kepada kita semua sudah seharusnya mengakhiri segala perdebatan mengenai doa bahasa roh. Karena apa yang beliau sampaikan mengangkat dari prinsip kebenaran firman Tuhan secara utuh, sehingga orang percaya dapat mengaplikasikan doa bahasa roh secara tepat, secara akurat, dan tentunya itu semua akan bermanfaat bagi kehidupan orang percaya. Pada episode kali ini saya akan bertanya lebih lanjut kepada Pastor Stephen Agustinus, bagaimana seharusnya orang percaya mengekspresikan pekerjaan roh yang terjadi di dalam batinnya. Mungkin dari ekspresi-ekspresi yang ditunjukkan melalui gerak-gerak tubuh yang ada. Ada banyak orang di luar sana yang berkata itu aneh. Bahkan tidak sedikit yang menganggap itu sesat. Bahkan ada yang mempertanyakan aliran apa ini sebenarnya. Doa kok lompat-lompat. Ibadah kok begitu heboh. Doa kok begitu penuh dengan hiruk-pikuk. Orang menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang aneh. Mungkin mereka bertanya, sekte apa ini? Tenang saja, pertanyaan tersebut akan saya ajukan juga kepada Pastor Stephen Agustinus. Mari kita sambut bersama narasumber tetap kita yang telah ada di samping saya, Pastor Stephen Agustinus. Selamat datang Pastor Stephen di Ruang Tiranus. Terima kasih Gideon untuk waktu di mana kita bisa berdiskusi bersama-sama. Dan saya yakin dari diskusi kita ini akan memberkati semua pemirsa yang ada. Amin. Kita akan melanjutkan Pastor Stephen bagaimana topik mengenai membangun manusia rohani, dan respon dari netizen ternyata cukup bagus Pastor Stephen mengenai doa bahasa roh khususnya, karena di episode yang lampau Pastor Stephen menjelaskan dengan cukup detail. Nah, ada hal yang saya ingin tanyakan Pastor Stephen. Jadi di dalam channel Pastor Stephen di YouTube ada beberapa tayangan yang memperlihatkan bagaimana jemaat berdoa, bagaimana jemaat meresponi firman Tuhan. Nah, mungkin kita akan lihat dulu terlebih dahulu Pastor Stephen, biar netizen tahu bagaimana jemaat BCC berdoa. Nah, mari kita lihat tayangan berikut ini. Intensitas hadirat Tuhan. Ayo aku tarik. Untuk saling menguatkan. Nah, Pastor Stephen, dari tayangan tersebut kan terlihat sepertinya sangat heboh begitu. Ada yang melompat, ada yang mengepalkan tangan, dan sepertinya ngotot banget dalam hal berdoa. Nah, apakah memang harus seheboh itu berdoa, Pastor?
Prinsipnya seperti ini. Kalau kita berbicara tentang pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan orang-orang percaya, suka tidak suka kita pasti akan berinteraksi dengan dinamika dari pekerjaan Roh Kudus itu sendiri. Iya. Jadi apa yang Roh Kudus kerjakan di dalam hidup seseorang itu sesuatu yang sifatnya dinamis, Iya. bukan statis, bukan tenang, tapi penuh dengan dinamika. Dan sudah sewajarnya untuk kita sebagai orang-orang percaya yang mengalami pekerjaan Roh Kudus dalam hidupnya juga belajar untuk mengekspresikan dinamika rohani yang terjadi dalam dirinya. Karena prinsip kehidupan orang-orang percaya yang terhubung dengan realita Tuhan sebetulnya dikondisikan oleh Tuhan sendiri untuk menjadi pintu gerbang sorga di atas muka bumi ini. Istilahnya apapun yang Roh Kudus lakukan, apapun yang sorga lakukan, itu seharusnya terekspresi dan termanifestasi lewat kehidupan sehari-hari orang percaya. Jadi orang percaya itu merepresentasikan keberadaan Tuhan, keberadaan Roh Kudus, keberadaan dimensi sorgawi yang ada dan bekerja dalam hidupnya. Nah, saya menyebutnya dengan istilah ini adalah ekspresi dinamika dan kehidupan roh. Saya akan memberikan analogi atau gambaran yang sederhana seperti ini. Kalau kita mau yang tenang-tenang, ya kita perginya ke pekuburan. Sepi di sana, sepi di sana, tenang di sana, ya kan? Nah, tapi kalau kita mendapati, katakanlah tempat penitipan anak gitu, atau satu perkumpulan anak-anak sekolah minggu contohnya seperti itu. Karena ini anak-anak hidup dan ini anak-anak yang penuh dengan dinamika, happy, bahagia, penuh dengan energi. Tentu mereka tidak mungkin kita kondisikan untuk terus diam, untuk terus tenang. Karena dinamika dan energi yang meluap-luap dalam diri mereka butuh disalurkan. Jadi mereka pasti akan lari ke sana, lari kemari, manjat, loncat. Dan itu semua menunjukkan adanya kehidupan, adanya energi yang meluap-luap dalam kehidupan anak-anak tersebut. Nah, jemaat ketika berinteraksi dengan pekerjaan Roh Kudus, saya ajarkan prinsip yang sama. Bahkan kalau kita membaca dalam kitab Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, pekerjaan Roh Kudus itu sendiri digambarkan dengan memanifestasikan kuasa. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Jadi saat Roh Kudus dicurahkan, salah satu bentuk manifestasinya adalah kuasa. Nah, kata kuasa di sana diambil dari kata Yunani dunamos. Dari kata dunamos kita mendapat kata dinamika, kita mendapat kata dinamo, kita mendapat kata dinamit. Jadi artinya apa? Ketika Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan orang-orang percaya yang bersangkutan bisa memutuskan sesuai dengan paradigma dan pemahaman firman yang dia terima. Di mana di situ memang dibutuhkan adanya progresivitas pewahyuan firman yang mengkondisikan paradigma orang-orang percaya. Nah, saya membawa untuk jemaat BCC mengalami progresivitas pewahyuan firman, sehingga paradigma mereka juga ikut mengalami perubahan. Di mana ketika Roh Kudus turun atas hidup mereka, ya saya memang mengajarkan ada dinamika yang kau akan alami. Dan kamu sendiri sebetulnya menerima dinamo rohani. Nah, kita sama-sama tahu yang namanya dinamo itu ya semacam kumparan begitu kira-kira ya, yang bisa mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Kayak misalkan kalau kita di kampung-kampung naik sepeda sudah mulai sore hari, kita biasanya menyalakan lampu dari sepeda kita. Tapi lampu itu tidak bisa menyala kalau tidak ada dinamonya. Nah, dinamo ini sendiri mendapatkan energinya dari mana? Ya dari laju gerak sepeda yang kita kayuh. Karena biasanya dinamo itu ditempelkan di ban roda depan. Jadi sambil kita mengayuh, ya dinamonya ikut berputar. Kita kayuh dengan cepat, dinamo berputar dengan cepat. Otomatis energi listrik yang ditimbulkan
juga akan menjadi semakin besar, sehingga lampunya menyala lebih terang. Tapi kalau kita kayuh pelan-pelan, dinamonya berputarnya pelan, dan otomatis energi listrik yang ditimbulkan juga tidak banyak, sehingga lampunya redup. Nah, demikian pula kita, ketika kita mengalami pekerjaan Roh Kudus, ada dinamika ilahi. Kita ini juga sebetulnya bisa pakai tanda kutip menentukan. Karena Roh Kudus itu bukan tipe pribadi yang suka memaksa. Kita ini bukan sedang kerasukan roh. Kita ini sedang mengalami kepenuhan roh. Nah, yang namanya kepenuhan itu masih dipengaruhi oleh keberadaan kita. Makanya saya mendorong jemaat. Saya mengajarkan kepada mereka, sejauh mana engkau berkenan mengizinkan ekspresi roh termanifestasi lewat hidupmu, ya sejauh itulah kamu akan menikmati adanya dinamika pekerjaan Roh Kudus. Jadi memang dibutuhkan kerjasama antara Roh Kudus dengan diri kita. Nah, Roh Kudus mau bekerja dengan wah dahsyat, tapi kitanya tidak mau mengekspresikan hal tersebut. Bisa nggak? Bisa. Tapi itulah yang disebut dengan istilah memadamkan roh. Sementara Alkitab memberi penegasan, janganlah kamu memadamkan roh. Tapi Roh Kudus kan bekerja dengan damai sejahtera juga. Di dalam damai sejahtera, itulah sebabnya dibutuhkan tindakan aktif dari diri kita untuk bisa mengekspresikan dan merepresentasikan pekerjaan roh di dalam diri kita, tanpa kemudian apa yang kita lakukan itu menakutkan buat orang lain atau menjadi syak bagi orang lain. Dari situlah saya kemudian mengajarkan ke jemaat BCC untuk belajar memberikan respon ketika Roh Kudus dicurahkan, entah itu pada waktu kita berdoa, entah pada waktu kita mendengarkan firman, ada respon aktif, ada keantusiasan, ada ekspresi keagresifan yang mereka munculkan. Dan itu ya kalau menurut saya begitulah kondisi keadaan hidup orang percaya yang sehat. Justru yang seperti itu yang sehat ya, Pastor. Yang sehat, ekspresif. Coba kita perhatikan. Kalau kita mengamati anak-anak kita yang masih full of energy. Kalau kita mendapati anak-anak kita cuma diem, hanya duduk di pojokan lagi, ya kita pasti sebagai orang tua akan tanya, "Nak, kamu tuh kenapa? Sakit kah?" Kita langsung pegang jidatnya, panaskah, demamkah? Karena tidak normal anak yang sehat, anak yang penuh energi, hanya diam duduk dan terpekur begitu. Biasanya anak yang sehat ya, wah penuh dengan energi, bergerak, lari ke sana, lari kemari. Nah, itu sebabnya dalam salah satu karakteristik jemaat yang Tuhan ingin munculkan pada hari-hari ini, Roh Kudus itu berikan kepada saya tentang istilah jemaat yang antusias, jemaat yang dinamis, jemaat yang penuh dengan ekspresi. Dan itu sebabnya ya saya mengajarkan prinsip ini kepada jemaat BCC, dan saya memang mengkondisikan supaya itu terbangun menjadi kultur di BCC. Tapi Pastor Stephen, begini Pastor, apakah ini tidak bertentangan dengan yang selama ini kan sudah diajarkan, terutama kita orang percaya dari kecil ya, kalau berdoa itu kan lipat tangan, harus tenang. Bahkan ada ayatnya juga yang berkata masuk ke dalam kamar. Begitu kan Pastor? Artinya kan ini bukan sesuatu yang hiruk pikuk, rame, dan nggak yang seperti tadi kita lihat tayangan yang kayak lompat-lompat gitu. Apakah tidak bertentangan dengan apa yang diajarkan di masa lalu, Pastor? Sebetulnya justru saling melengkapi. Karena ketika Alkitab menuliskan, ketika engkau ingin berdoa kepada Bapamu yang di sorga, yang ada di tempat yang tersembunyi, pergilah, masuklah dalam sebuah kamar dan kunci. Tujuan ayat firman itu sebetulnya ingin memberikan penegasan kepada kita, supaya kalau kita berdoa, kita ini tidak boleh terdistract oleh lingkungan, oleh keadaan yang ada di sekitarnya. Sehingga keberadaan kita ini bisa betul-betul terhanyut di dalam persekutuan dan komunikasi kita dengan Bapa. Nah, tapi
Bukan berarti ketika kita menghanyutkan diri dalam persekutuan dengan Bapa, Iya. segala sesuatunya itu harus tenang, harus hening. Tidak. Justru ketika kita belajar mengekspresikan dinamika rohani di Iya. dalam diri kita, Iya. saya mendapati ada cukup banyak manfaat-manfaat yang kita akan peroleh. Seperti misalkan yang iya, pertama, iya, iya. tanpa kita sadari, seringkali keberadaan kita sebagai orang percaya itu terlanjur dikuasai oleh sebuah pemikiran ataupun kondisi berpikir di mana kita itu sangat dipengaruhi oleh keadaan di sekitar kita. Iya. Nanti apa kata orang? Nah. Kalau kita begini, nanti apa kata orang? Nah, Jadi kita itu betul. terlalu Iya. sibuk menjalani kehidupan kekristenan kita berdasarkan apa kata orang. Iya, apalagi Pastor kalau sudah dibilang aneh kan, kayak begitu kan sesuatu yang nggak lazim Pastor. Betul. Dan orang sering menyebutnya kok aneh banget sih. Ya, sementara Tuhan menghendaki kita sebagai orang percaya menjalani kehidupan sehari-hari kita dengan cengkeraman kesadaran akan realita Tuhan yang lebih kuat daripada kondisi keadaan di sekitar kita. Oh iya iya. Sehingga sebagai akibatnya kita ini akan menjadi seperti aliran air hidup yang melakukan penetrasi ke masyarakat, ke lingkungan di sekitar kita. Iya. Bukan seperti kalau di Timur Tengah sana itu seperti laut mati yang menerima banyak masukan dari sungai ini, dari sungai itu, tapi dia sendiri tidak memiliki ada channel untuk keluar, sehingga mengakibatkan disebut dengan sebutan laut mati. Iya, iya. Nah, Tuhan juga tidak menghendaki kita ini menjadi seperti laut mati yang terlalu sibuk menerima masukan dari sekeliling kita tanpa kita mengindahkan apa yang menjadi pikiran Kristus. Oh iya iya. Sementara seharusnya sebagai orang percaya, kita ini harus lebih memperhatikan apa yang menjadi pesan Tuhan, menjadi arahan Tuhan, Iya. dan dibangun menjadi pikiran Kristus dalam diri kita. Iya. Sehingga dengan terbangunnya pikiran Kristus, kita lebih dengar-dengaran dengan Tuhan. Oh. Kesadaran akan realita Tuhan itu lebih kuat menguasai kita. Iya iya iya. Sehingga kalaupun ada oposisi, kalaupun ada pertentangan yang mungkin timbul dari orang-orang di sekitar kita yang tidak memahami atau tidak tahu apa yang menjadi alasan kita begini dan kita begitu, kita tidak terus kemudian menjadi down dan merendahkan atau menurunkan standar yang Tuhan tetapkan buat kita. Iya. Tapi kita bisa terus bertahan dalam standar tersebut sambil pada saat yang sama mencoba menjelaskan, mempertanggungjawabkan dasar keyakinan yang kita miliki kepada orang-orang lain. Iya, karena pada prinsipnya ada ayat-ayat firman-Nya ya, Pastor. Ada prinsip-prinsip firman Iya, yang kita iya. harus pahami, dan itu adalah sebuah wujud dari progresivitas pemahaman dari prinsip firman yang ada. Iya, iya. Jangan sampai kayak orang buta yang dibawa untuk pergi ke jalan-jalan ke kebun binatang. Iya, iya. Ya, ada 5 orang buta atau 4 orang Iya. buta diajak jalan-jalan ke kebun binatang. Lihat gajah. Iya, iya, iya. Tapi namanya orang buta kan nggak bisa lihat. Harusnya dengan cara apa? Ya meraba gitu kan. Yang satu dituntun pegang kakinya. Oh, ini ternyata gajah kayak tiang. Iya. Yang satu pegang belalainya. Oh, ini ternyata gajah kayak selang air. Iya, Gitu. iya. Yang satu pegang telinganya. Oh, ternyata gajah itu kayak kipas. Iya. Yang satu pegang perutnya. Oh, ternyata gajah itu gede ini kayak gentong gitu kira-kira. Iya, Ya, itu kan dari sisi pemahaman masing-masing. Iya, iya, iya. Kalau pulang ke rumah, kemudian mereka diskusi tentang apakah gajah itu, ya mereka pasti akan berdebat. Karena pengalamannya satu orang buta yang pegang kuping gajah, Iya. ngotot mati-matian akan berkata gajah itu kayak kipas. Iya. Nah, yang pegang kakinya ngotot mati-matian bilang gajah itu kayak tiang. Iya. Nah, buat kita yang matanya terbuka, ya kita tertawakan 4 orang buta yang sedang Iya. berdebat itu. Iya. Karena sebetulnya gajah ya bukan seperti yang mereka ucapkan, Iya. tapi keseluruhan dari apa yang mereka ucapkan. Iya, iya, iya. Kita ini mengetahui firman kadangkala baru separuh, tapi selalu merasa sudah tahu semuanya. Oh, iya, iya. Sehingga kemudian ketika kelihatannya
ada orang lain atau kelompok lain punya pemahaman berbeda, langsung kita bilang ini sesat. Gitu. Dan biasanya kesenangannya juga dengernya hanya secuplik-cuplik mungkin Pastor, nggak utuh. Senengnya cuma denger secuplik doang. Makanya saudara tidak boleh mengikuti program Ruang Tiranus ini hanya sepotong-sepotong, nanti salah paham. Iya. Nanti komentarnya miring duluan ya. Nanti komentarnya keliru duluan. Iya. Nah Pastor Steven, kan itu seperti yang tadi saya katakan, orang melihatnya sebagai sesuatu yang aneh. Nah dari sisi Pastor Steven sendiri, apakah tidak takut hal ini dianggap seperti suatu sekte begitu Pastor? Iya, kalau kita berbicara tentang istilah kelompok sekte tertentu, saya mungkin harus bicara seperti ini. Ya. Satu kelompok bisa menjadi satu sekte, itu seringkali dimulai karena dari pemimpinnya sikap hatinya keliru. Oh iya. Dia sendiri meyakini sesuatu yang keliru. Nah, itu sebabnya saya itu selalu membuka diri untuk dievaluasi. Ya bukan sama semua orang, tentu saya membuka diri untuk dievaluasi oleh orang-orang yang berkompeten. Karena misalkan contoh, saya ini dokter gigi katakanlah gitu. Yang nggak mungkin yang mengevaluasi dokter umum. Ya dong. Kalau dokter gigi yang mengevaluasi siapa? Ya dokter gigi lain yang lebih senior. Kalau saya dokter mata, ya tentu yang mengevaluasi dokter mata lain yang lebih senior. Nah dokter gigi gimana? Boleh nggak kasih komentar tentang dokter mata? Ya janganlah, ntar malah beda jurusan, nanti malah mempermalukan dirinya sendiri. Gitu. Nah, saya membuka diri saya untuk dievaluasi dengan semua yang saya terima, dengan semua yang saya ajarkan. Saya memberi diri saya untuk dievaluasi. Ya. Apakah apa yang saya bagikan masih di dalam track koridor kebenaran firman? Karena kalau ternyata ini sudah mulai melenceng dikit nih, wah, ini harus segera ditanggulangi. Karena pemahaman yang melenceng sedikit saja, ini akan bisa mengakibatkan ada banyak hal negatif bermunculan di kemudian hari. Seperti misalkan contoh, di dalam aliran gereja-gereja Pentakosta, karismatik, lalu kemudian masuk ke profetik dan apostolik, orang seringkali sudah mulai sering menerima penanaman pemahaman bahwa sebagai orang percaya di dalam diri kita ini diberikan Roh Kristus. Seperti yang ditulis dalam kitab Roma pasal yang ke-8, ya. Orang-orang yang tidak mewarisi atau tidak memiliki Roh Kristus artinya bukan milik Kristus. Nah, artinya masih dimiliki oleh yang lain. Entah itu dimiliki oleh diri sendiri atau bagaimanapun. Ya. Pendek kata, ketika seseorang betul-betul mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan, dia taruh semua hidupnya, entah keinginan, cita-cita, masa depannya, pokoknya semua dia taruh dalam mezbah Tuhan dan berkata, Tuhan, aku serahkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu. Artinya orang itu mulai dimiliki oleh Tuhan. Dan menurut tulisan dalam kitab Roma pasal 8, ketika seseorang dimiliki oleh Tuhan seutuhnya, Tuhan pun memberikan Roh Kristus dalam dirinya. Nah, ini yang kita harus pastikan. Pemahaman kita tentang memiliki Roh Kristus harus tetap selaras dengan prinsip firman. Jangan sampai kemudian kita coba pahami dengan pemahaman kita sendiri yang keliru, yang manusiawi, yang tidak akurat. Karena sudah ada banyak kelompok-kelompok tertentu, khususnya dalam gereja-gereja gerakan aliran profetik dan apostolik, yang mulai melenceng tuh. Dasar ayatnya sama. Aku memiliki Roh Kristus. Paulus pun berkata, bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Nah, ini mulai muncul sempalan. Inilah yang disebut sekte. Dimulai dari apa? Sikap hati yang keliru. Si pendetanya, si pemimpinnya, sikap hatinya keliru. Merasa dapat sesuatu dari Tuhan, tidak memberi diri untuk diuji oleh rekan-rekan sepelayanan yang mungkin lebih senior, lebih matang, tapi dia udah
orang Jawa bilang gregundel karpe dewek. Mau menang sendiri, mau merasa benar sendiri. Iya. Kan kembali bicara tentang sikap hati yang keliru. Iya. Nah, apa sebetulnya pemikiran yang dia miliki? Loh, saya itu punya roh Kristus, berarti aku Kristus. Oh, ada yang sampai kayak begitu. Ada yang sampai kayak gitu. Sampai kemudian dikembangkan lebih lanjut, jemaat, you nggak perlu doa dengan Kristus yang ada di atas. Wow. Karena ada Kristus yang di bumi ini. Wow. Itu yang pantas disebut sekte. Ini yang harusnya layak ya, disebut sekte. Iya. Dimulai dari pemimpinnya yang tidak memiliki sikap hati yang benar, dan kemudian mulai menerima pemahaman-pemahaman yang melenceng, mengajarkannya kepada jemaat, dan jemaatnya dibawa untuk berjalan dalam perjalanan rohani yang melenceng juga. Oh, iya. Itulah cikal bakal sekte. Iya. Nah, saya meyakini, dan saya sendiri diteguhkan oleh teman-teman sepelayanan lain Iya. yang lebih senior, yang lebih matang, Iya. yang memberi penegasan bahwa apa yang saya bagikan di tengah jemaat Iya. dengan mengekspresikan dinamika Roh Kudus, iya. itu masih di dalam koridor kebenaran. Oh, iya. Jadi ya, kalaupun ada orang lain yang merasa kurang cocok, ada orang lain yang mungkin merasa kurang setuju, ya it's okay, kita setuju untuk tidak setuju. Iya. Karena yang sama seperti kisah orang buta tadi. Iya. Orang buta yang pegang kaki gajah ya harus belajar setuju untuk tidak setuju dengan orang yang pegang kuping gajah. Karena masing-masing ngotot. Iya. Walaupun mereka hanya tahu secuplik saja. Iya. Gitu kira-kiranya. Nah, Pastor Stephen, apa memangnya Pastor? Dampak dari apa yang Pastor Stephen ajarkan ke jemaat, dampak yang paling nyata tuh seperti apa? Tadi saya belum sempat Iya. menjelaskan secara lebih mendalam. Yang pertama, jemaat ini jadi mulai memiliki ada kesadaran akan realita Tuhan yang lebih kuat melingkupi diri mereka. Iya. Mereka jadi terlatih, terkondisikan untuk tidak pernah terganggu dengan apa kata orang. Oh. Istilahnya sama kayak Daud. Iya. Daud menyadari betul kedahsyatan, kebaikan, dan kesetiaan yang Tuhan miliki, yang dia tunjukkan kepada Daud. Itu sebabnya waktu Daud mau bawa tabut perjanjian masuk ke kota Yerusalem, Alkitab menceritakan dia tidak pakai jubah raja. Dia copot semua atribut keberadaannya sebagai raja, karena dia menganggap Tuhanlah yang menjadi raja. Walaupun di mata seluruh Israel dialah raja. Itu sikap hati pemimpin yang Itu benar ya. sikap Pastor, hati ya? pemimpin Iya, yang benar. Iya. Ya, kita tidak boleh kemudian menjadi pakai tanda kutip jembatan yang menjembatani antara jemaat dengan Tuhan. Kita harus menjadi pribadi yang menghubungkan antara keberadaan jemaat dengan keberadaan Tuhan. Oh, bedanya apa, Pastor? Perbedaannya sangat menyolok. Kalau seperti yang tadi saya istilahkan menjadi jembatan, ini pemimpin akan mengkondisikan jemaat itu selalu merasa mereka itu tidak akan pernah bisa berinteraksi secara langsung dengan Tuhan Tanpa kehadiran pemimpin. Iya. Sementara keberadaan pemimpin yang menjadi penghubung, yang menghubungkan secara langsung, bukan lewat dirinya lagi, tapi secara langsung antara jemaat dengan Tuhan, dia akan menjadi sosok pemimpin yang tidak akan pernah dikultuskan. Oh, iya. Daud tidak menghendaki umat Israel mengkultuskan dirinya. Mereka mungkin menyebut Daud sebagai raja, tapi sikap hati Daud selalu berkata, Tuhanlah raja. Oh, iya. Padahal di zaman itu kan raja dianggap sebagai dewa ya, Pastor. Segala-galanya. Iya. Tapi Daud selalu berkata, aku ini cuman menerima mandat untuk menggembalakan umat Israel. Tapi yang menjadi raja tetap Tuhan sendiri. Makanya ketika Daud mau bawa tabut perjanjian masuk Yerusalem, Daud tidak menggunakan pakaian kerajaan. Dia tidak membuat dan mengikuti prosesi kerajaan. Tapi dia membawa tabut perjanjian masuk ke dalam Yerusalem dengan melakukan prosesi perayaan sukacita umat Tuhan. Makanya Daud menari-nari, mengorbankan domba, lembu, sapi. Dan itu disukai oleh Tuhan. Itu menyukakan hati Tuhan. Nah, hal yang sama sebetulnya Tuhan kehendaki untuk terjadi di antara kita. Tuhan sebetulnya tidak mau umat pilihan itu
hidupnya tenang-tenang, hening. No, Tuhan menghendaki ada dinamika ilahi. Iya. Bahkan kitab Roma juga menuliskan hal kerajaan sorga. Iya. Berbicara tentang kebenaran, terus apa? Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Iya. Kudus. Jadi adalah kerinduan hati Tuhan untuk membawa seluruh umat pilihan menjalani kehidupan sehari-hari itu yang penuh dengan sukacita. Iya. Penuh dengan damai sejahtera, rasa berkemenangan, rasa istimewa dan spesial. Iya. Itu betul-betul dinikmati oleh umat pilihan. Karena ada ayat-ayat firman yang juga menceritakan betapa Tuhan menjadikan umat pilihannya itu sebagai pribadi atau umat yang istimewa. Iya. Nah, kalau orang menikmati keistimewaan dari Tuhan, orang menikmati sukacita yang datang dari Roh Kudus, ya dia tidak mungkin ngempet-ngempet. Pasti diekspresikan. Iya. Wong ini saya kasih contoh nih kisahnya. Katakanlah Gideon pergi jalan-jalan ke mall. Iya. Lalu ternyata di sana ada undian berhadiah. 1 mobil. Weh. Iya. Ya ndak usah ngomong mobil Mercy lah. Iya. Avanza aja. Kalau ternyata ketika pengumuman berlangsung dan didapati nomor Gideon yang muncul. Iya. Ini belum hadiah Mercy loh, Iya. baru hadiah Avanza. Iya. Saya tanya, happy nggak nih? Happy. Minimal ketawa lebar itu Pastor. Minimal ketawa lebar ya, pasti happy. Nah kalau lagi happy, apa ya diem-diem aja? Iya. Nggak Iya. mungkin. Iya. Minimal istri dikasih tahu, Iya. mah kita menang, Iya. dapat hadiah kan gitu. Iya. Tetangga juga pasti akan kita teriakin menang. Iya, Kalau betul. hatinya begitu meluap-luap. Nah, Iya. pekerjaan Roh Kudus yang terjadi dalam hidup kita, dunamos, itu memberikan kepada kita adanya dinamika, Iya. memberikan energi. Karena kalau firman dan roh bekerja dalam hidup seseorang, pasti akan menciptakan adanya ledakan-ledakan di dalam batinnya. Iya. Pasti akan membuat dia jadi begitu antusias, Iya. full of energy. Oh, iya. Sehingga sebagai akibatnya ya tidak mungkin diam-diam, tidak mungkin tenang-tenang, Iya, nggak iya. wajar yang kayak gitu. Justru yang tenang-tenang gitu yang nggak wajar ya Pastor.